Oh, batik. Sore Kak Il. Sore. DP Papa dah itu. Sebenarnya mau datang balapor nih hari di OP Mama, tapi akhirnya di OP Papa juga karena Mama agak kurang paham formal. Oke, so mulai. Ya. Bu, ada kan informasi bahwa Ibu katanya menghalang-halangi korban untuk adakan mediasi terhadap. Oh, kebalik. Orang malah minta tolong korban untuk komunikasi baik dulu kalau mereka ada etikat baik. Malah dari kemarin kita siap mendampingi, kita malah suruh korban ada suruh telepon toh yang ada menghubungi, coba bercerita baik-baik supaya ini tidak terlalu panjang, karena yang kita sebenarnya harapkan itu yang melakukan pemukulan saja yang jadi target untuk diberikan pendisiplinan lah, setidaknya dia dapat efek jerah gitu. Jadi dia boleh jelaskan kalau soal apa, abis ini bisa tanya ke Dio terkait bahwa selama ini yang bahkan mau mendampingi, mau mediasi kita siap begitu. Tapi kalau mediasinya diminta cuma boleh Dio sendiri, kong malam-malam datang di rumah, itu yang orang khawatirkan. Kenapa? Karena Dio kan baru habis dapat pukul. Kong kalau dia mau menyerahkan diri cuma dia sendiri, kong bagaimana begitu tuh? Jadi orang bilang kuasa hukum dampingi, keluarga dampingi. Tiba-tiba sudah ada kabar lagi untuk mediasi. Gitu. Kalau dari Dio? Kemarin sempat kontak lewat WA, ada dari pihak Kaimia, cuman kemarin orang setuju mau aku dapat, cuman minta untuk didampingi oleh kuasa hukum. Cuman Dio yang minta. Ya, cuman dari pihak orang nggak mau kalau ada didampingi, bisa mau cuma secara pribadi gitu. Berarti nak benar bahwa ada ibu halang-halangi. Kalau kita suka dampingi, malah kita mau bertama akal kalau perlu. Soalnya kok ada pemberitaan mengenai itu tuh. Kalau terkait ini lah tadi Bu dengan hasil pihak penyidik begitu. Jadi begini, orang datang hari ini karena ada jadinya panjang kan. Jadi laporan kedua karena mamanya Dio melapor, orang ada CCTV dari tetangga-tetangga yang ikut membantu karena ada mobil yang datang malam-malam cari-cari Pak Dio. Nanti CCTV footage bisa dikasih kalau memang dari Dio berkenan. Terus bawa ke polisi tadi, ada berapa mobil malam-malam datang ke lorong-lorong situ cari-cari Dio ke rumah di mana? Dio ke rumah di mana kok? Bapaknya Dio sendiri lagi kerja di rumah sakit. Di saat demi mama cuma sendiri, nggak ada janjian, tiba-tiba malam-malam ada orang bergendong-gendong. Itu di seputaran rumah Dio. Bukan cuma seputaran Di rumah. Ya dugaan pengancaman. Jadi ada upaya intimidasi. Orang nggak tahu ini siapa, orang bangkanya ada datang baca kalau ini polisi, siapa tahu mau minta keterangan, berarti nggak usah lapor dong. Tapi sudah dikonfirmasi tadi tuh yang mobil bukan plat nomor polisi kan. Terus berarti habis upaya ke SPKT untuk melaporkan minta perlindungan. Terus sempat tanya tadi apakah orang perlu ke LPSK untuk minta perlindungan saksi dan korban karena terintimidasi, ada yang ketok-ketok. Jadi padahal awalnya ya orang berharap ini ketika dia mengalami penganiayaan, orang harap langsung berupa resmob datang biasa kan, cuma langsung amankan begitu, kasih pendisiplinan rupa selayaknya penganiayaan dilakukan preman-preman biasa. Tapi ini untuk mendapatkan, untuk orang itu dibawa untuk diberi pembinaan, pendisiplinan atau minta maaf ke dia aja seakan-akan nggak bisa begitu. Kayak kita lebih gampang undang presiden ke Talaut daripada undang orang itu untuk mungkin mau komunikasi dengan dia. Nah ini jadi kita rasanya aneh aja karena kasus Mario Dendi pukul gelar ditahan toh, atau ada penahanan 20 hari misalnya. Ada kasus yang kemarin influencer versus anak anggota DPRD 3 hari sudah ketangkap tuh influencer. Nah apa yang spesial dengan orang ini sampai orang mau suruh dia dapat tahang juga 3 hari di polsek dapat pembinaan, karena jangan pukul orang ulang ya, jangan sembarang ini biar masyarakat kecil kan buat sembarang. Ya susah sekali, akhirnya mesti jadi peradilan pidana dan lain-lain. Jadi ya ini serius ya sudah. Bu, kalau terkait laporan itu ada perkembangan seperti apa? Sudah, jadi hari ini kalau tadi menurut dari pihak kepolisian, nanti boleh ditanya langsung juga, bahwa dari pihak kepolisian tetap memproses selama belum ada perdamaian di atas kertas.
dan memang karena ini tindak pidana penganiayaan dengan berat kan jadi tugas kepolisian untuk memproses. Dorong akan segera gelar perkara untuk menentukan pasal-pasal yang akan dikenakan. Padahal sejak awal kalau dorong baku dapa jo mau dong baku dapa rame-rame, jangan malam-malam sendiri. Masa cuma pas mau diok sendiri di dalam rumah kung deng DP mama kung ngani mau toki-toki tu pintu padahal ngani habis pukul begitu dong. Harusnya kalau ngani mau baku dapa baku janji jodang. Malah kita sarankan ke dia tegaskan ke media bahwa orang yang nak mengganggu di tempat usaha, orang malah mendukung UMKM untuk berjalan bekerja bagus. Tapi tolong DP oknum ini maksudnya diserahkan untuk diberi pembinaan lah. Maksudnya enak sekali dia habis pukul-pukul kung sedangkan mau kasih nasihat, mau kasih pembinaan, mau suruh minta maaf juga nak bisa. Begitu dong. Kung malah habis itu pembenaran tuduh dia nak bayar. Begitu kan kasihan, harusnya ada. Kalau ndak apa jodoh ngoni pe mau pulihkan dia pe atau beri rasa keadilan for dia dan keluarga yang suka intimidasi. Harapannya untuk Polres Tomohon, Bu? Harapannya untuk Polres Tomohon Untuk ya, penanganan kasus ini. kita yakin netral sih, tidak ada intimidasi. Tadi orang konfirmasi berkali-kali dan Polres juga jujur menyampaikan itu di footage tadi, itu di CCTV tadi, itu orang yang datang cari-cari Padio di malam-malam di lorong itu bukan dari kepolisian. Jadi kepolisian bahkan siap melindungi. Kalau ada lagi yang bawa toki-toki ulang Padio ke rumah, bikin-bikin tapo di mama, habis ini polisi terus menghubungi untuk berjaga di situ. Jadi biar setelah ini orang boleh melaporkan dan orang kalau memang ada perlindungan supaya orang yang perlu menyurat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan for dia dan keluarga. Mungkin dia apa? Bu, untuk kalung dengan motor, Dia bagaimana tuh kalau? Untuk motor pas tanggal 1 itu sudah diambil sama adik kawan-kawan. Baru untuk kalung sama yang lain Kalung itu emas putih atau bagi Mas Putih. Itu kalau berapa gram dia? Nggak terlalu persis tahu, kami cuma tahu itu. Itu tuh dia sebenarnya kalung itu dia udah jatuh atau Kan pas pakai pas pukul-pukul nggak ada. HT itu harus ada apa lagi? HT juga nggak ada. Cuman kemarin dengar konferensi pers dia bilang HT sudah dikembalikan. Cuman nggak ada. Kembalikan ke siapa? Itu bilang dikasih sama polisi tuh. Ada yang di konferensi pers di pihak KIMEA. Cuman yang polisi kasih itu kemarin cuman dompet sama handphone. Nah, sehingga orang minta tolong ke pihak KIMEA. Orang sangat mensupport UMKM untuk berjalan. Orang mensupport bisnis lokal untuk berjalan. Yang orang cari bukan rumah makan ini, yang orang cari bukan KIMEA, yang orang cari nih orang yang dapat pukul. Dan orang yang berpukul itu juga kan sebenarnya tidak mencerminkan KIMEA secara keseluruhan. Kalau memang ini orang bukan perwakilan dari KIMEA yang perlu dilindungi sampai dijaga sedemikian rupa, ya biarlah orang ini didisiplinkan. Dia kok minta dia mau kalau sesuai pasal pidana, misalnya contoh kena penganiayaan ringan kan 2 tahun 8 bulan misalnya. Kalau ini cuma serahkan dia untuk misalnya didisiplinkan, diperiksa berapa hari, misalnya siapa tahu dia boleh mediasi dan baik minta maaf, dia sudah dapat efek jerah, so berjanji tidak akan melakukan peringatan misalnya wajib lapor atau apa. Sebenarnya dia udah kasih yang dari kemarin terbuka mau baku dapa. Orang udah terbuka, yang penting jangan panggil malam-malam pun cuma sendiri pun cuma dan DP mama. Setidaknya baku janji pas DP papa ada, supaya ada laki-laki yang lain di rumah. Dan setidaknya baku janji di terang-terang, jangan bawa toki-toki gedor di lorong. Nomor HP so ada, kalau mau menghubungi silakan. Oke, ada lagi dari teman-teman? Jadi Bu, pada intinya DP inti pihak KIMEA serahkan penganiaya untuk untuk didisiplinkan lah, untuk dapat. Orang cuma minta sekali lagi dia dan keluarga berharap tuh pihak KIMEA tolong jangan membela orang yang berpukul, kasih jenis yang berpukul, kasih disiplinkan ke dia karena kan bukan DP restoran yang berpukul DP orang. Jadi biar dia disiplinkan dan supaya tidak arogan lagi. Karena kenapa orang berani berpukul? Karena arogansi, karena merasa dilindungi. oke. Ini karena beberapa hari malam-malam memang berani buka pintu. Ini ada video